bersama kita dengan aku Dava Mayang Lestari dengan NIM 123220008. Aku Hafid Iqbal Mustafa dengan NIM 123220012. Aku Alifar Wina Budiarta dengan NIM 123220014. Aku Rani Purnamasari dengan NIM 123220021. Aku Nabil Abid Mahadika dengan NIM 123220015. Yuk simak penjelasan kita. Halo ITERA Friends, kalian tahu nggak sih apa itu perencanaan dan apa proses perencanaan? Perencanaan adalah proses yang menerus secara berkesinambungan dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Proses perencanaan sendiri merupakan bagian dari daur kegiatan manajemen, terutama pada bagian pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia sudah mulai berkembang dari era kolonial Belanda. Belanda memainkan peran penting dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, seperti pada pembangunan kota Jakarta atau Batavia yang mengusung konsep tata kota Eropa. Setelah era kemerdekaan, pembangunan wilayah dan kota menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, terjadilah pembangunan Kota Baru Parahyangan dan juga Kota Baru Palangkaraya. Di era sekarang, perencanaan wilayah dan kota semakin berkembang untuk menghadapi urbanisasi dan tantangan lingkungan. Sejak akhir abad ke-20, terjadi pergeseran paradigma ke arah pembangunan berkelanjutan dan partisipatif. Aspek keprofesian perencana meliputi peran dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perencana. Terdapat 6 peran perencana. Yang pertama, perencana sebagai analisis. Yang kedua, perencana sebagai organisator. Yang ketiga, perencana sebagai perantara. Lalu yang keempat, ada perencana sebagai pendamping. Yang kelima, perencana sebagai pendidik. Dan yang terakhir adalah perencana sebagai penyebar informasi. Lalu, terdapat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perencana. Yang pertama, analytical skills, lalu yang kedua communication skills, yang ketiga decision making skills, yang keempat management skills, lalu yang terakhir writing skills. Adapun peluang kerja seorang perencana yaitu yang pertama ada di bagian instansi pemerintah, yang kedua ada di sektor swasta, lalu yang ketiga ada di LSM, yang keempat itu ada di luar keilmuan PWK. Ruang lingkup wilayah merujuk pada area geografis yang luas dan mencakup berbagai jenis pemukiman seperti pedesaan, kota, dan kota metropolitan. Ruang lingkup wilayah melibatkan aspek geografis, administratif, dan sosial ekonomi yang luas. Sementara itu, kota adalah suatu pemukiman yang lebih besar dan lebih terorganisir. Kota memiliki populasi yang lebih padat dan infrastruktur yang lebih lengkap seperti jaringan jalan yang baik, sistem transportasi umum yang lengkap, dan fasilitas publik yang banyak. Ruang lingkup kota lebih terfokus pada aspek perkotaan seperti tata ruang, perencanaan kota, pengembangan ekonomi, dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kota. Substansi perencanaan wilayah kota lebih fokus pada geografisnya, lingkungan alam, dan penggunaan lahan secara luas. Sedangkan perencanaan kota lebih fokus pada organisasi dalam kota itu, seperti dalam aspek kependudukan, transportasi, dan infrastruktur perkotaan itu. Ruang perencanaan wilayah mempertimbangkan tata guna lahan, perlindungan lingkungan, serta pengolahan sumber daya alam. Hasilnya bisa berupa perencanaan tata ruang regional atau nasional. Sementara itu, perencanaan kota lebih menitik beratkan pada detail kota, seperti zonasi, pola transportasi lokal, dan fasilitas umum. Produknya mencakup perencanaan tata ruang kota, tata ruang zona, serta panduan pengembangan perkotaan. Untuk itu, kami sudah
sudah merangkum beberapa isu atau permasalahan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam perencanaan wilayah dan kota. Isu yang pertama adalah mengenai pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Isu ini perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik. Isu yang kedua adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. Dalam isu ini kita lebih mengedepankan tentang pembangunan yang ramah lingkungan. Isu yang ketiga adalah mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam perencanaan wilayah dan kota, isu ini perlu diperhatikan dalam proses perencanaan. Isu selanjutnya adalah mengenai ketersediaan transportasi, mobilitas, dan layanan publik yang efisien. Isu selanjutnya yang dapat dibahas dalam kajian perencanaan wilayah dan kota adalah mengenai penggunaan lahan yang efisien, mengingat semakin berjalannya waktu, ketersediaan lahan akan semakin menipis. Lalu isu terakhir adalah mengenai mitigasi bencana. Perencanaan wilayah dan kota adalah bidang yang kompleks dan multidisiplin, serta memerlukan pemahaman mengenai aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tujuan perencanaan wilayah dan kota adalah membangun kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Dalam perencanaan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga diperlukan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi yang baik. Teknologi seperti JIS dan analisis data sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pada saat ini dan masa depan. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai keilmuan perencanaan wilayah dan kota dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.